Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam penggalian surat Filipi yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama Filipi pasal 1 ayat 12 hingga ayat 14 yang berbunyi, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Di dalammu segala sesuatu ada dan berada dalam rancanganmu yang agung. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita merenungkan bersama bagian firman Tuhan tadi dengan judul Paulus dipenjarakan, Injil diwartakan. Paulus dipenjarakan, Injil diwartakan. Saudaraku sekalian, ayat firman Tuhan ini merupakan kesaksian Rasul Paulus ketika ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara oleh orang-orang yang memusuhi Injil. Mengapa Injil atau kabar baik dimusuhi? Karena orang sudah biasa hidup dalam kabar buruk, kabar burung, kabar angin. Seperti komponis dan penyanyi populer Indonesia masa lalu yang menyanyi, "Oh angin, sampaikan salamku ini pada dia." Betulkah? Oh, itu hanya metafora. Bahkan di luar kabar baik, di luar Injil Yesus Kristus, semua hanyalah berisi kabar-kabar angin, berisi angan-angan, seolah-olah suatu kebenaran yang hakiki, namun sesungguhnya hanyalah kebenaran menurut angan-angan belaka, reka-rekaan manusia yang dicampur adukan dengan filsafat dunia dan ajaran-ajaran nenek moyang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat peperangan antara Injil Yesus Kristus dan Injil-Injil yang lain, seperti Stoisme dan Yudaisme. Injil diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang sudah mapan dan mendarah daging dalam kehidupan baik orang-orang Yahudi dengan Yudaismenya maupun orang-orang Yunani dengan Stoisme. Namun, saudaraku, Injil Yesus Kristus memiliki keunggulan kualitatif, keunggulan yang tak tersaingi. Dan saudaraku, itu sebabnya tidak ada ajaran manapun yang dapat disejajarkan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus kapanpun dan dimanapun, oleh siapapun, saudaraku. Dan apakah keunggulan yang dimaksud? Yang pertama, bahwa sang penginjil dipenjarakan, Rasul Paulus dipenjarakan, namun Injil tidak dipenjarakan. Buktinya, di dalam penjara, Injil diwartakan, orang menjadi bertobat, percaya, dan mempercayakan hidupnya pada Kristus. Bertobat artinya dia berpaling, meninggalkan pandangan yang lama, hidupnya yang lama, kebiasaannya yang lama, dan mengikuti suatu gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup Kristus, dengan memiliki sebuah karakter yang baru, karakter dari Yesus Kristus, dan hidup di dalam penuh perserahan diri, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Injil yang tadinya hanya diwartakan di lingkungan masyarakat jelata dan di rumah-rumah ibadat, bahkan sampai di pasar-pasar, melalui pemenjaraan Paulus, saudaraku, kuasa Injil
mengantar Paulus menyampaikan Injil itu kepada para bangsawan. Bukan lagi rakyat jelata. Bukan lagi hanya di pinggir jalan atau di pasar-pasar. Tetapi kepada para bangsawan di singgasana, di istana raja sekalipun. Haleluya. Realitas ini membuktikan bahwa semakin dihambat, Injil Yesus Kristus semakin merambat dan merambat. Mengapa? Karena hal yang ketiga, karena terungkap bahwa alasan pemenjaraan Rasul Paulus bukan karena masalah kriminal, bukan juga karena korupsi, bukan karena pelanggaran-pelanggaran hukum positif lainnya kala itu, tetapi karena Yesus Kristus. Keunggulan yang keempat, semua kenyataan di atas bukannya membuat Rasul Paulus melempem atau kendor semangatnya dalam pekabaran Injil, tapi justru semakin ia terbakar, tersulut oleh api Roh Kudus, menyala-nyala dan terus mewartakan Injil keselamatan. Haleluya, haleluya. Bagaimana dengan gereja Tuhan dan orang percaya hari ini yang melayani dalam berbagai aktivitas pelayanan, namun adakah pelayanan tersebut menghasilkan petobat baru yang percaya kepada Tuhan? Ataukah justru hanya menambah jumlah persembahan di gereja tanpa menambah jumlah orang-orang percaya? Adakah gereja melirik pelayanan penjara pakai tanda kutip untuk membebaskan orang-orang yang terpenjara karena alasan-alasan yang bertentangan dengan kebenaran Injil Yesus Kristus, terpenjara oleh kebiasaannya, terpenjara oleh adat istiadatnya, terpenjara oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, oleh kelakuan-kelakuan yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan refleksinya untuk kita renungkan dan kita diskusikan. Pertama, apa yang dapat kita lakukan agar Injil Yesus Kristus tidak terpenjara dalam lingkungan gereja atau lingkungan orang Kristen saja? Kedua, bagaimana agar Anda termotivasi untuk semangat menjadi pewarta Injil? Kiranya kasih karunia dan rahmat Bapa Surgawi menuntun dan memelihara Anda dalam kehidupanmu hari ini. Amin.